Ya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan lanjutkan ya materi terkait pertumbuhan mikroba. Jadi kemarin di pertemuan terakhir kita sudah mendiskusikan terkait model pertumbuhan yang sering juga disebut dengan model monod. Ya, jadi model monod ini disusun dengan asumsi ada satu jenis substrat yang digunakan sebagai substrat pembatas. Maksudnya pembatas di sini adalah tentunya adalah pembatas pertumbuhan ya. Jadi yang konsentrasinya atau jumlahnya itu nanti akan membatasi dari pertumbuhan. Jadi ketika konsentrasinya dia berubah, entah itu naik atau turun, maka si laju pertumbuhan atau kalau dalam pertumbuhan mikroba sering digunakan parameter laju pertumbuhan spesifik ya, itu juga akan berubah. Nah, model monod sendiri direpresentasikan dalam bentuk hubungan antara mu ini adalah laju pertumbuhan spesifik terhadap S. S ini adalah konsentrasi substrat yang ada di dalam reaktor. Atau sebetulnya ini adalah menyatakan konsentrasi sisa substrat. Maksudnya konsentrasi substrat yang belum bereaksi atau yang tersisa yang ada di dalam reaktor ketika Anda melakukan pengukuran konsentrasi. Ya, jadi antara mu ini punya hubungan dengan S direpresentasikan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Jadi ketika konsentrasi S itu masih banyak ya, jadi ketika si konsentrasi substrat pembatas itu konsentrasinya tinggi, maka mu-nya itu akan order 0 terhadap konsentrasi S. Dan pada saat itu tercapai yang namanya mu max. Sementara semakin sedikit konsentrasi substrat, maka mu akan semakin turun ya, dan pada rentang tertentu penurunan mu terhadap S itu akan menjadi linear atau order 1. Sehingga si persamaan monod ini direpresentasikan menjadi bentuk seperti ini. Ketika S-nya sangat-sangat tinggi, ordernya 0 terhadap S. Ketika S-nya kecil, ordernya 1 terhadap S. Oke, ini adalah parameter kinetika ya. Satu parameter kinetika yaitu mu. Kemudian satu lagi adalah Ks. Ks ini adalah menyatakan konstanta afinitas mikroba terhadap substrat. Atau kalau dalam persamaan monod, ini adalah konsentrasi substrat yang memberikan mu sama dengan setengah mu maksimum. Ya, artinya apa? Semakin kecil Ks, jadi Ks ini akan dipengaruhi oleh jenis mikroba dan jenis substrat. Ya, pasangan mikroba dan substrat akan memberikan nilai Ks tertentu. Ya, jadi kalau substratnya sama, mikrobanya dibedakan, Ks-nya beda. Demikian juga kalau mikrobanya sama, substratnya dibedakan, berarti nanti Ks-nya juga akan berbeda. Ya, semakin istilahnya apa ya? Kalau konstanta afinitas itu ya, berarti menunjukkan tingkat kesukaan si sel tadi terhadap si substrat. Tapi makin suka sel terhadap substrat ya, afinitas semakin tinggi ya berarti ya. Afinitas semakin tinggi itu artinya si sel itu makin suka terhadap substrat. Nah, semakin suka terhadap substrat, Ks-nya akan semakin kecil ya. Jadi agak terbalik ininya dari segi angkanya ya. Jadi Ks yang kecil itu justru menunjukkan afinitas terhadap substrat yang besar. Maksudnya makin suka atau makin afinitas makin besar itu apa? Yaitu si sel itu makin tidak cepat jenuh ya. Jadi kalau terhadap waktu itu nanti tidak cepat jenuh terhadap substrat. Sehingga pada konsentrasi substrat yang relatif kecil ya, ketika Anda lihat dalam kurva monod ini, ketika konsentrasi substratnya kecil dan Ks dari si mikroba tadi terhadap substrat tersebut juga kecil, artinya laju pertumbuhannya itu masih cukup tinggi. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, kalau Ks-nya lebih kecil daripada Ks yang sekarang, berarti kurvanya kan akan lebih curam. Artinya pada nilai S yang kecil, lajunya mu-nya itu masih relatif tinggi. Beda dengan kalau Ks-nya geser ke kanan. Kalau Ks-nya geser ke kanan, maka Anda akan dapatkan
mu yang lebih rendah ketika S-nya masih relatif besar. Ya, ini adalah definisi dari persamaan monod. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin pertanyaan saya adalah kira-kira untuk mendapatkan kurva seperti ini secara eksperimen apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda menumbuhkan Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Saccharomyces cerevisiae Anda tumbuhkan dalam substrat glukosa. Lalu Anda pengen dapat berapa nilai mu-nya dan berapa nilai Ks-nya. Kebayang nggak kira-kira apa yang Anda lakukan dalam eksperimen? Ada yang mau mencoba berpendapat sebelum ditunjuk? Oke, karena pada diam saya tunjuk. Oke. Tiffany, ada? Ada, Pak. Ya. Tiffany, ada bayangan nggak? Kan kamu pengen mendapatkan nilai mu maksimum dan Ks dari Saccharomyces cerevisiae yang ditumbuhkan dengan substrat glukosa. Nah, kira-kira secara eksperimen apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan nilai mu max dan Ks-nya? Bisa diceritakan nggak? Halo? Kok diem? Masih di situ? Sedang Ya. berpikir kayaknya, Pak. Kenapa? Sedang berpikir. Mikirnya jangan lama-lama. Kan untuk mendapatkan nilai mu max dan nilai Ks, kamu harus mendapatkan kurva ini ya, kurva yang di kiri. Nah, kira-kira secara eksperimen, gimana dapetin kurva yang di kiri ini? Ada yang mau mencoba membantu Tiffany? Hilya, ada? Ada, Pak. Ya, ini yang kemarin ketemu di LabTech. Iya. Variasi substrat. Variasi substrat. Bisa diceritakan? Konsentrasi substrat. Ya, silahkan diceritakan. Maksudnya variasi substrat gimana? Jadi si eksperimen dilakukan pada nilai S yang berbeda-beda, Pak. Biar nanti bisa diplot gitu. Terus ini persamaannya bisa diubah jadi regresi linear. Data mentahnya apa? Kalau eksperimen kan berarti kamu harus memikirkan ya, data mentah itu adalah data yang diukur selama praktikum atau selama percobaan, selama eksperimen. Konsentrasi substrat. Konsentrasi oke, kamu memvariasikan substrat awal gitu ya, maksudnya seperti itu. Iya. Oke, terus jadi S0-nya beda-beda. S01, S02 gitu ya, S03 katakanlah seperti itu. Terus? Berarti nanti dapat mu-nya juga beda-beda, Pak. Nggak, biar dapat mu-nya gimana caranya? Ceritakan eksperimennya. Kan nggak bisa ya kamu tahu-tahu punya konsentrasi awal ada 4 gitu katakanlah. Terus tahu-tahu dapat mu. Saya bisa perlu diplot S0 terhadap waktu terus nanti cari gradiennya atau DS per DT-nya, Pak. pelan-pelan S0 terhadap waktu. Yang kamu lakukan secara eksperimen itu apa? Itu pertanyaannya. Kamu eksperimen melakukan apa, terus nanti data mentahnya apa, terus data terhitungnya apa gitu. Bisa nggak diceritakan? Berarti eksperimennya melakukan reaksi terus di measure si substratnya tiap waktu. Terus nanti substratnya tiap waktu, berarti tidak memvariasikan ini. Benar, Pak. Mungkin bisa divariasiin tapi beda run gitu kali ya, Pak. Gimana?
Bentar. Saya mikir Ayo, dulu, Pak. latihan pembicaraan LabTech ini. Ada yang mau mencoba membantu? Ya, jadi intinya adalah kamu pengen mendapatkan kurva antara mu terhadap S, ya. Dengan definisi mu itu apa, S itu apa, gitu ya. Bayangkan eksperimen kamu itu nanti seperti apa. Sehingga kamu bisa dapat mu max dan dapat KS. Kan data yang harus diplot itu adalah mu, ya. Yang harus diplot itu adalah mu terhadap S. Mu itu kemarin apa? 1/X dx per dt. S konsentrasi substrat yang ada di dalam reaktor, dan fermentor. Jadi apa yang harus kalian siapkan? Tentunya kalian harus siapkan yang namanya fermentor kan ya, wadahnya. Ya, kalian punya fermentor batch ya. Jangan lupa ya, untuk membuat persamaan kinetika harusnya di TRK1, udah lewat TRK1 kan ya. Di TRK1 itu Anda mestinya paham bahwa kalau untuk mendapatkan data kinetika, reaktor yang dipilih adalah reaktor jenis batch. Ya, kenapa? Karena kinetika itu adalah Anda ingin mendapatkan suatu parameter terhadap waktu. Ya, mu itu kan laju spesifik terhadap waktu gitu ya. Nah, kalau ingin mendapatkan parameter yang berubah terhadap waktu, jenis reaktornya harus batch. Karena kalau batch itu kan pasti ada kondisi transient istilahnya ya, transient condition, di mana kalau secara umum ya konsentrasinya akan berubah terhadap waktu. Oke, nah di sini Anda perlu menyiapkan reaktor batch. Terus Anda isi dengan substrat dengan konsentrasi tertentu, gitu ya, glukosa dengan konsentrasi awal tertentu, dan Anda isi dengan inokulum pada konsentrasi awal tertentu. Terus diapakan? Udah disiapkan reaktornya, S0-nya sudah tahu, X0-nya tahu, Anda melakukan apa selama eksperimen? Tadi sudah sempat disinggung oleh Hilya. Hilya atau yang sebelumnya, Tiffany? Sampling bukan, Pak? Yang Anda sampling apa? Kultur ya, Pak. Dikulturkan. Bisa agak keras suaranya? Dikulturkan, Pak. Setelah itu. Apanya? Sorry? Dikulturkan setelah itu. Wah, suaranya nggak dengar. Halo. Dikulturkan, terus? Iya. Lalu di sampling kata Hilya tadi. Ya, definisi di sampling itu untuk mendapatkan data apa? Data makhluk, bukan, mikroorganismenya yang hidup dan fit. Ini kan ada S0 ya, ada S0, ada X0. Jadi Anda sampling itu definisinya apa sih? Mengukur konsentrasi substrat sama biomasanya, Pak, Terhadap waktu. terhadap waktu, ya. Jadi Anda melakukan sampling pada waktu-waktu tertentu. Lalu yang Anda ukur adalah konsentrasi substrat dan konsentrasi biomasa. Ya. Ini saya yakin Anda kebayang tapi menyampaikannya bingung gitu ya. Jadi latihan ya, nanti kalian kalau apalagi kan sekarang sudah mulai LabTech ya. Kalau pembicaraan itu Anda akan kemungkinan besar Anda akan ditanya persiapan secara eksperimentalnya bagaimana. Walaupun mungkin praktikumnya online gitu ya. Oke, setelah dapat S1, X1, jadi ini maksudnya 1, 2, 3, dan 4 itu adalah pada waktu-waktu T1 sampai T4 ya. S1, S2, S3 itu akan turun kan ya. S1 akan turun terus, X1, X2, X3 itu akan naik terus. Terus untuk bisa dapat mu terhadap S, gimana caranya? Data mu-nya harus, data S terhadap T-nya harus dikonversi dulu.
ke mu, Pak. Betul. Jadi Anda harus mengkonversi data X tadi menjadi data mu, ya. Mau pakai selisih mundur boleh, selisih maju boleh gitu ya. Karena Anda masih ingat ya. Jadi Anda harus samakan ya, seperti Anda pengen mendapatkan data R ketika di reaksi kimia biasa. Anda kan mencari dC/dt. Ya, di sini mu-nya ya berarti 1/x dx/dt. Atau mu-nya itu adalah 1/x, katakanlah x1 gitu ya. x2 min x1, t2 min t1. Nanti mu berikutnya ya pakai selisih maju atau selisih mundur. Dapat ya? Nanti tinggal dikurvakan. Nah, cuman kalau dikurvakan, ada kemungkinan kurvanya tidak akan ideal seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ya kalau bisa dapat bagus, kalau pengen dapat bagus berarti Anda harus benar-benar mengambil sampel pada rentang waktu yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga nanti delta S dan delta X-nya akan lebih smooth. Oke, cara lain apa? Tadi sempat disinggung ya, dilinearkan. Betul. Jadi mu itu kan mu M dikalikan S KS plus S. Cara melinearkannya bagaimana? Tinggal dibalik ya. Jadi tinggal 1/mu itu akan sama dengan KS plus S mu M kali S. Jadi Anda plotkan, sebentar saya hapus biar tidak terlalu atau di atas deh. Ini kalau diteruskan jadinya apa? Persamaan yang dibalik ini. Sepermu sama dengan KS per mu MS plus 1/m 1/mu M. ya betul. Tambah 1/mu M. Jadi Anda plotkan antara 1/mu dengan 1/s. Ya, Anda plotkan antara 1/mu dengan 1/s, Anda akan dapatkan slope-nya itu adalah ini. Tahu slope ya, gradiennya. Kemudian ini adalah intercept-nya. Anda akan dapatkan intercept-nya dulu ya, berarti ya. Itu sebesar 1/mu max. Kemudian setelah tahu intercept-nya berapa, slope-nya berapa, mu max-nya tahu, KS-nya Anda dapatkan. Paham ya? Jadi secara eksperimen itu Anda bisa melakukan seperti ini gitu ya. Tapi di sini Anda perlu memperhatikan ya, karena yang Anda akan dapatkan itu adalah parameter kinetika ya. Parameter kinetika itu adalah parameter yang berubah terhadap waktu. Berubahnya karena apa? Karena reaksi. Ya kan ya? Parameter kinetika itu adalah parameter yang berubah terhadap waktu, dia berubahnya karena reaksi, artinya Anda harus pastikan, ini kan Anda pengen dapatkan parameter kinetika dari percobaan. Ya, parameter kinetikanya didapatkan dari percobaan, sementara parameter kinetika itu berubahnya karena reaksi, berarti Anda harus pastikan bahwa tahap penentunya itu adalah reaksi. Karena parameter kinetika itu perubahannya dipengaruhi oleh reaksi. Begitu perubahannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh reaksi, maka parameter kinetika ini tidak akan valid. Angkanya tidak akan valid. Ya. Parameter kinetika itu tahap penentunya adalah reaksi, artinya apa? Tahap penentu laju itu apa? Apa definisi dari tahap penentu laju? Ada yang masih ingat? Ya?
Substrat pembatas. Apa pembatas? Maaf. Substrat pembatas. Tahap penentu laju. Apa ya definisi dari tahap penentu laju secara umum? Tahap di mana reaksi berjalan paling lambat, Pak, sehingga menentukan kinetika keseluruhan dari reaksi yang ada. Betul. Artinya tahap penentu laju itu adalah tahap yang paling lambat. Nah, kalau tahap penentu lajunya adalah reaksi, ya, Anda harus pastikan dalam reaksi pertumbuhan ini, ya reaksinya yang paling lambat. Artinya tidak ada tahap lain yang lebih lambat. Nah, kira-kira ada tahap lain yang mungkin nggak selain reaksi? Ketika reaksi itu terjadi, ya, ada A dicampur dengan B. Kemudian A akan bereaksi dengan B, gitu ya. Ini sama ya, ada substrat dicampur dengan sel sehingga substrat dan sel akan bereaksi terus selnya tumbuh. Selain reaksi ada tahapan lain nggak? Atau pasti cuma reaksi saja yang terjadi di dalam reaktor ini? Bisa jadi ada, Pak. Apa? Mungkin kalau misalnya substratnya dia degrade terhadap waktu gitu. Atau Degrade ada reaksi terhadap- samping yang bukan produk yang kita inginkan, kayak side product. Oh, itu termasuk reaksi kan? Itu reaksi kan? Reaksi degradasi substrat atau reaksi pembentukan produk. Ya, tapi kalau kita mengabaikan dua reaksi itu, maksud saya yang selain reaksi, ada proses lain nggak yang terjadi? Atau ada fenomena lain nggak? Atau tahu-tahu bereaksi aja gitu? Enggak kan? Pengadukannya mungkin, Pak. Pengadukannya kenapa? Biar bereaksinya, apa sih namanya, substrat sama itunya ketemunya makin banyak kan perlu diadukan. Dan diadukan perlu waktu juga. Jadi mungkin itu, Pak. Saya nggak tahu, nggak Atau gini, jelasinnya saya gitu. balik deh. Kalau tidak diaduk, ya, saya udah gambar pengaduk ya ini. Kalau misalnya Anda punya reaktor batch, ya, reaktor batch, Anda masukkan saja substrat dengan S0 dengan sel dengan X0 dibandingkan dengan diaduk. Dapat mu, max, dan KS-nya akan sama nggak? Atau dapat T1, S1, X1, T2, S2, X2 ini akan sama nggak? Antara yang diaduk dengan yang nggak diaduk. Beda, Beda, Pak. Pak. Beda, Pak. Kenapa? Karena kalau nggak diaduk berarti penentu lajunya jadi kontak antara substrat sama mikrobanya. Soalnya distribusinya nggak rata. Betul, ya itu tadi kan. Jadi sebetulnya kalau dalam, ini tidak hanya reaksi pertumbuhan ya, dalam reaksi apapun secara sederhana, itu sebelum reaksinya terjadi, itu pasti ada yang namanya kontak atau perpindahan ya. Perpindahan itu maksudnya ketemunya si reaktan, kalau reaksi secara umum. Ya, fenomena bertemunya reaktan A dengan reaktan B, kemudian baru bisa terjadi reaksi. Di sini juga sama. Ketemunya atau kontaknya si substrat dengan si inokulum tadi. Pengadukan atau pengadukan yang baik gitu ya, itu sebetulnya mempercepat ya. Jadi memastikan ketemunya antara si substrat dengan sel itu cepat. Ya, harus jauh lebih cepat dibandingkan reaksinya. Ya, jadi laju difusi atau laju kontak antara substrat dengan sel itu harus jauh lebih cepat daripada reaksinya. Kenapa? Karena Anda ingin reaksinya yang jadi pembatas. Kalau tidak diaduk dengan baik, atau malah kalau tidak diaduk sama sekali, laju difusi atau laju kontaknya itu akan lambat. Sehingga pembatasnya akan jadi difusi. Jadi ini penting ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan parameter kinetika dari percobaan, yang namanya parameter kinetika itu dapatnya dari perubahan akibat reaksi, berarti Anda harus pastikan reaksinya lambat. Tahap-tahap yang lain itu harus jauh lebih cepat daripada reaksinya. Tahap yang lain itu pada umumnya adalah tahap difusi atau tahap perpindahan. Cara mempercepatnya diaduk. Paling gampang yaitu
Ya, harus diaduk dengan baik. Ya, makanya ketika reaktor itu kecil ukurannya, memastikan pengadukan baik itu gampang. Tapi begitu reaktor itu membesar ya, ukurannya semakin besar, itu Anda punya tantangan untuk bagaimana memastikan pengadukan atau laju difusinya itu menjadi tetap cepat. Itu biasanya yang jadi problem ketika reaktor itu membesar, ya, ketika menggunakan reaktor yang lebih besar. Ya, karena begitu reaktornya besar, tidak bisa memastikan pengadukannya itu tetap baik gitu ya, reaksinya pasti akan jadi lebih atau laju pertumbuhannya atau nanti ya laju reaksinya, kemudian perolehannya gitu pasti akan turun. Karena sebetulnya difusinya jadi akan lebih membatasi. Paham ya? Jadi nanti untuk percobaan-percobaan di mana nanti Anda butuh mendapatkan parameter kinetika, pastikan pengadukannya baik. Diaduk dengan baik. Biasanya diaduk dengan baik itu berkorelasi dengan diaduk dengan RPM yang cukup tinggi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi kebayang ya bagaimana cara mendapatkan mu max dan Ks dari percobaan. Nah, cara ngukur X-nya bagaimana? Ya, pakai metode-metode yang sudah dijelaskan. Mau pakai koloni plating boleh, pakai counter pakai absorbansi boleh gitu ya. Dan metode-metode yang lain. Ngukur substrat bagaimana? Ada yang kebayang? Bagaimana dapatin S1, S2, S3, S4? Bergantung pada jenis substratnya ya tentunya. Berarti kalau Anda menggunakan glukosa, Anda menggunakan analisis yang memang bisa mendeteksi keberadaan glukosa di dalam larutan. Tentunya akan beda ya substrat glukosa dengan substrat-substrat yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Pak, mau nanya Pak. Silakan. Bisa nggak usah sampling, jadi kayak langsung diukur dari reaktornya. Misalnya pakai metodenya nggak langsung gitu. Misal ngukur konduktivitas atau apa absorbansi gitu atau gimana? Oh bisa, asal alatnya ada. Ya, jadi Anda melakukan pengukuran secara online kan ya maksudnya. Jadi terhadap waktu Anda tidak perlu sampling, tapi Anda bukan celupkan ya. Anda pasangkan alat pengukur konsentrasi substrat dan alat pengukur konsentrasi sel yang bisa mendeteksi secara online bisa. Tapi kan biasanya alat-alat seperti itu lebih mahal ya. Bisa, selama dia bisa mengukur X terhadap waktu ya secara online dan S terhadap waktu secara online. Bisa banget, asal ada alatnya. Baik, Pak. Nanti ya sama saja ya pengolahan datanya ya Anda dapetin T1, S1, X1, T2, S2, X2, tapi tidak dengan sampling. Nah, yang perlu diperhatikan lagi sebetulnya ya, kalau sampling ini artinya apa? Anda kan ngambil sebagian volume dari reaktor ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan juga. Ya, karena nanti kan misalnya Anda kan mau menganalisis konsentrasi sel. Anda kan butuh sampel sekian mungkin mililiter. Anda perlu menganalisis konsentrasi glukosanya. Anda butuh sampel sekian mililiter. Berarti setiap sampling, katakanlah mungkin Anda butuh mungkin 5 mili gitu, atau mungkin butuh 10 mili. Nah, Anda mau berapa kali sampling? Kalau misalnya dalam keseluruhan fermentasi itu Anda 10 kali sampling, satu sampelnya 10 mili, berarti kan kira-kira Anda butuh 100 mili gitu ya. Ini hal-hal teknis yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau 100 mili, ya reaktornya jangan 150 mili gitu. Atau reaktornya jangan 100 mili ya, volumenya habis nanti. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, biasanya rule of thumb itu pengurangan volume reaktor akibat sampling itu tidak lebih dari 20%. Agar isinya reaktor itu masih representatif. Kebayang ya, jadi kalau total, makanya ketika nanti Anda eksperimen, Anda perlu mempertimbangkan total sampel
plus backup-nya ya, kalau misalnya sampelnya gagal, Anda harus sampling lagi. Atau nyampling itu kan nggak cuma sekali ya. Maksudnya T1 itu pun Anda mungkin tidak ambil satu sampel, tapi Anda harus duplo. Ingat ya, duplo itu apa? Triplo gitu misalnya. Nah, jadi Anda harus perhatikan dari T1 sampai T akhir penyamplingan, jumlah volume sampel yang harus Anda ambil berapa mili. Reaktornya ukurannya berapa besar. Kalau Anda cuma punya Erlenmeyer, kemudian volume kerjanya nanti cuma 200 mili misalnya ya, Anda aduk pakai magnetic stirrer bisa ya, pertimbangannya mungkin karena itu. Nah, ya jangan sampai total sampel yang Anda ambil lebih dari 20%-nya. Karena nanti volume di dalam reaktor itu akan menjadi sangat kecil. Kebayang ya? Nah, itu hal-hal yang secara eksperimen perlu Anda perhatikan. Apalagi volumenya cuma 200 mili, Anda butuh sampel totalnya 200 mili gitu. Habis nanti isi reaktornya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya tapi agak iseng. Ya, Kalau boleh. misalnya anaerob, mikrobanya ambil sampelnya gimana ya? Nah, betul. Kalau anaerob berarti penyamplingannya pun harus lebih diperhatikan ya. Jadi ketika Anda nyampling, Anda harus pastikan tidak ada udara yang masuk. Tetap bisa, nanti kan ada portnya. Jadi ada saluran atau selang atau port sampel yang memang bisa dibuka dan tutup untuk sampling. Tapi harus kedap gitu ya. Jadi ketika itu dibuka, tidak boleh ada back pressure udara masuk ke dalam. Kalau Anda nyamplingnya, nah itu harus tersedia port seperti itu kalau anaerob. Kalau nyamplingnya itu hanya bisa dilakukan dengan membuka tutup reaktor, Anda masukin pipet, Anda ambil, nah itu udah tidak bisa ya. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau Anda punya kultur yang anaerob. Atau yaitu lakukan pengukuran dengan metode online. Anaerob memang lebih ribet ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini kemarin sudah sempat disampaikan ya. Nah, kalau terkait yield sudah ya, yield itu bisa dihitung dari selisih jumlah atau selisih konsentrasi dibanding ya selisih konsentrasi ya. Kalau yield sel terhadap substrat, ya berarti selisih jumlah sel terhadap selisih jumlah substrat. Atau laju pertumbuhan spesifik sel dibagi dengan laju konsumsi spesifik substrat. Jadi laju per laju juga boleh. Ya, satuan-satuannya walaupun yield itu tidak ada satuannya, tapi ada satuan yang tersembunyi ya. Jadi gram per gram sel per gram substrat. Bisa mol sel per mol substrat atau semol sel per semol substrat. Macam-macam satuan yang bisa digunakan. Oke. Terkait menyatakan dalam laju spesifik juga masih ingat ya. Jadi kalau laju reaksi biasa itu kan mol atau massa per volume per waktu. Ya, jadi cukup menyatakan kalau reaksi kimia biasa Anda tidak menggunakan katalis yang tumbuh selama proses reaksi, laju reaksinya cukup dinyatakan dalam mol per liter per waktu atau kilogram per liter per waktu. Karena nanti ketika reaktornya Anda perbesar, ya, ini akan tetap linier. Anda akan tetap dapat lajunya itu tidak berubah. Selama rasio-rasionya sama ya. Tapi beda ceritanya kalau Anda menggunakan sel. Kalau sel bukan dinyatakan mol per liter per waktu, tapi langsung per waktu. Karena dinormalkan lagi dengan konsentrasi sel yang didapatkan pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu penyamplingan tadi. Sehingga nanti ketika Anda menggunakan reaktor yang ukurannya berbeda, maka faktor ukuran reaktor atau faktor volume reaktor itu sudah tidak menjadi berpengaruh ya. Kalau yang Anda gunakan sudah dalam bentuk laju spesifik.
Oke, nah sama seperti sel, itu kemarin kita sudah bahas terkait produk. Produk itu ada yang sifatnya growth associated ya. Growth associated itu berarti KP-nya itu sebanding dengan mu-nya. Mu itu laju pertumbuhan spesifik. KP itu adalah laju pembentukan produk spesifik. Seper X dP per dt. Kalau non-growth itu konstan, ya. Jadi mau selnya non-growth itu didapatkan ketika selnya sudah dalam kondisi stasioner, sudah dalam kondisi yang pertumbuhannya tidak baik gitu ya. Jadi biasanya produk-produk yang sifatnya non-growth itu dihasilkan ketika selnya itu bertahan hidup lah istilahnya ya, berada dalam kondisi yang memerlukan dia untuk survival. Beda ceritanya dengan yang growth associated. Jadi growth associated itu memang dihasilkan bersamaan dengan pertumbuhan. Oke, sekarang mendapatkan dP per dt gimana caranya? Kalau Anda ingin menghitung nih KP. KP itu adalah seper X dP per dt. Ya. Secara eksperimen gimana caranya? Dari persamaannya kelihatan kan ya, Anda butuh data X, Anda butuh data dP dan dt. Jadi yang Anda harus lakukan adalah, misalnya Anda punya substrat glukosa, menggunakan Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Terus produknya adalah etanol. Etanol merupakan salah satu produk yang sifatnya growth associated. Jadi dia terbentuk bersamaan dengan pertumbuhan biomasa. Gimana Anda mendapatkan nilai KP dari etanol? Secara eksperimen. Halo. Sorry, tidak terdengar, Ki. Mungkin ngitung konsentrasi produknya ya tadi pakai etanol. Apa ya? Kromatografi bisa gak sih? Ya, berarti Anda perlu menentukan analisis apa yang bisa dilakukan untuk menganalisis konsentrasi etanol. Caranya sama, berarti Anda sampling ya, T1, T2, T3 gitu ya. Anda dapatkan nanti etanol di jam pertama berapa, di jam kedua berapa gitu ya. Selnya juga harus diukur ya, karena Anda harus dapatkan nilai X-nya. Seperti itu. Nanti Anda akan dapatkan korelasi antara KP dengan mu itu linear. Linearnya dihubungkan dengan yang namanya yield. Yield produk terhadap sel. Nah, ada juga yang sifatnya adalah non-growth ya. Kalau non-growth itu dia akan terbentuk rata-rata laju perbentukan produk spesifik di non-growth itu konstan. Ya, jadi tidak ada korelasi dengan mu, dia konstan, dan ini pada umumnya adalah dibentuk pada saat fase stasioner. Nah, ada juga yang diantaranya. Kalau diantaranya, itu berarti ada bagian di mana KP itu yang sebanding ya, sebanding dengan mu-nya, ada yang konstan. Nah, ini juga sama ya. Ini kan parameter kinetika ya. KP itu adalah parameter kinetika. KP, Ks, mu itu adalah semuanya parameter kinetika. Jadi sama seperti yang tadi. Kalau Anda mau mendapatkan KP atau Ks dan mu selama fermentasi, berarti Anda harus pastikan pengadukannya baik. Difusinya cepat. Perpindahan atau kontaknya cepat.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di awal doang nggak ada ya Pak berarti? Di awal doang tuh maksudnya? Pas pertumbuhan doang. Maksudnya gimana? Jadi pas sel mikrobanya tumbuh, produknya ada gitu. Tapi pas udah stasioner, yang fase bertahan hidup, produknya udah nggak dihasilin. Ya ini, growth associated itu namanya. Oh, Jadi ketika selnya tumbuh, produknya dihasilkan. Ketika selnya tumbuh makin cepat, pembentukan produknya juga makin cepat. Nanti ketika selnya itu sudah stasioner, produknya sudah tidak dihasilkan. Tapi kan nggak hilang kan ya, nggak tahu jadi nol kan. Ya dia kan akan terakumulasi di situ. Jadi konsentrasinya konstan. Artinya kan sudah tidak dihasilkan lagi. berarti pas lagi X-nya konstan, mikrobanya nggak ngasilin produk lagi Pak? Jadi ketika sel itu sudah masuk fase stasioner, dia sudah tidak menghasilkan produk lagi. Karena memang produk itu dibentuk ketika dia tumbuh. Berkaitan dengan metabolismenya. Ya, semuanya berkaitan dengan metabolisme ya. Maksudnya ini berkaitan dengan metabolisme ketika dia tumbuh. Jadi kalau fase stasioner bukannya yang tumbuh sama yang mati jumlahnya sama gitu ya Pak? Ya, jadi kan akhirnya kan netnya 0 ya. Oh iya, tapi kan produk yang mati sempat masih ada gitu loh. Oh, jadi mungkin ya betul. Jadi kalau dari angka yang sebetulnya mungkin P-nya naiknya dikit. Naik tapi mungkin sedikit. Itu masih termasuk golongan yang growth associated. Jadi P itu naik hanya dari produk hanya karena ada produk yang dihasilkan dari sel yang masih bisa tumbuh. Tapi kan di stasioner sel yang bisa tumbuh itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi kenaikan di sini tidak akan signifikan. Dan biasanya kalau produk itu sifatnya adalah yang growth associated produk ya, tidak akan ditunggu sampai selnya benar-benar stasioner dalam waktu yang lama. Begitu sudah masuk fase stasioner ya sudah, fermentasinya berhenti. Beda ya dengan, nah ini mungkin jadi tambahan pembahasan, keinget. Beda dengan yang namanya non-growth. Kalau non-growth, dia itu kan harus dia itu baru diproduksi di fase stasioner. Artinya apa? Anda harus tunggu dulu kan? Tetap ya, kan nggak mungkin Anda tahu-tahu sel masuk stasioner. Kan Anda harus tunggu dulu, Anda harus tumbuhkan dulu selnya dalam jumlah yang cukup, baru nanti masukkan dia ke fase stasioner ya. Entah itu bagaimana caranya ya, bisa dengan intinya intinya sel itu masuk fase stasioner ketika kondisi pertumbuhannya sudah tidak seimbang. Ya, berarti kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk dia mencapai stasioner, berarti Anda butuh waktu sampai produk ini dibentuk. Ya, kalau di sini Anda benar-benar harus proses fermentasi produk itu baru jalannya kan di fase stasioner. Beda dengan yang fermentasi produk yang growth associated. Kalau sudah masuk fase stasioner, dihentikan. Tapi kalau di sini justru dia ditunggu di fase stasioner. Kapan berhentinya? Ya ketika produktivitasnya masih dianggap visible ya. Karena nanti kan kalau makin lama peluang kontaminasinya makin besar gitu ya. Terus nanti mungkin kenaikan konsentrasi produk per waktunya juga sudah tidak economically visible lagi. Nah, itu baru dihentikan. Nah, di sini yang menjadi parameter penting adalah berapa konsentrasi sel yang harus didapatkan ketika masuk fase stasioner. Bisa jadi Anda mengupayakan pokoknya cepat aja masuk fase stasioner gitu ya, biar produknya dibentuk. Tapi kalau di fase stasionernya X-nya itu sangat-sangat rendah, ya nanti konsentrasi produk yang didapatkan kecil. Karena nanti yang jadi produk, yang membentuk produk kan si X ini kan. Ya, jadi ada, tapi ini akan sangat tergantung pada fermentasi produk apa ya, dan itu biasanya nanti ada resepnya berapa X yang harus dicapai ketika fase stasioner.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada dilanjutkan ya. Ini ada latihan, silahkan kalian coba dulu ya. Nanti hari Kamis kita bahas kalau masih ada waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dari pertumbuhan. Jadi modelnya sudah, gitu ya. Cara mendapatkan datanya kita sudah pelajari. Nah, yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menjalankan proses fermentasi, ya, termasuk fermentasi kan tujuannya ada dua ya, mau dapetin selnya mau dapetin selnya atau mau mendapatkan produknya. Nah, kalau pengen mendapatkan selnya, berarti Anda harus upayakan kondisi fermentasinya itu sangat-sangat menunjang untuk pembentukan sel yang optimum. Tapi kalau yang mau Anda dapatkan itu adalah produknya, Anda harus lihat produknya yang jenis apa. Kalau yang jenis growth associated, ya berarti berkaitan dengan pertumbuhan sel yang cepat. Kalau yang non-growth associated, berarti Anda harus dapatkan sel dulu ya, dalam konsentrasi yang optimal di fase stasioner, baru Anda atur untuk pembentukan produk yang optimal. Kalau mixed growth, berarti ya di antaranya. Nah, makanya dalam proses fermentasi, itu ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor dari lingkungan yang akan mempengaruhi bagus tidaknya proses fermentasi itu akan jalan. Nah, yang pertama adalah tentunya paling diperhatikan ya kalau main-main dengan fermentasi itu adalah suhu atau temperatur. Ya, karena tiap mikroba itu akan punya rentang temperatur optimal ya. Jadi ini beda-beda tergantung mikrobanya. Ya, kenapa temperatur itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba? Karena sebetulnya enzim ya, atau enzim ya. Enzim ini kan Anda kan sudah belajar atau sedang belajar metabolisme mikrobial ya. Dalam proses metabolisme itu ada banyak reaksi. Ya, reaksi. Jadi dalam proses pertumbuhan atau pertumbuhan mikroba itu sebetulnya melibatkan banyak sekali tahapan reaksi. Setiap tahapan reaksi itu akan dikatalisis oleh enzim. Ya, beda tahap, beda enzim. Nah, enzim ini tahu ya, enzim kan protein ya, protein yang dia punya temperatur optimal tertentu untuk bisa bekerja dengan baik, mengkatalisis tahapan reaksi tadi. Ya, sehingga nanti sebetulnya kenapa temperatur ini sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, karena dia akan sangat mempengaruhi enzim ketika berproses dalam mengkatalisis reaksi ya. Karena enzim ini secara umum ya, kalau konformasi itu bentuk ya, bentuknya itu berubah karena perubahan temperatur, ya, maka nanti aktivitasnya akan sangat terpengaruh. Ketika aktivitasnya itu turun, ya berarti kan tahapan reaksi yang dikatalisis itu lajunya akan berpengaruh. Kalau reaksi-reaksi itu terpengaruh, berarti nanti metabolisme selnya, aktivitas selnya juga akan terpengaruh. Pertumbuhannya akan menjadi turun, lajunya akan turun. Ya. Jadi secara umum setiap sel itu punya temperatur optimum. Ya. Ketika masih di rentang sebelum temperatur optimum, kalau Anda menaikkan temperatur, maka aktivitas sel ini akan langsung berkaitan dengan tadi ya mu ya, laju pertumbuhan spesifik itu juga akan naik. Kalau diturunkan ya, jadi kalau batasnya di sini, batasnya adalah di temperatur optimum ya, jadi di rentang ini prosesnya masih reversible. Dari sisi laju pertumbuhan, prosesnya masih reversible. Anda naikkan temperatur, lajunya naik, Anda turunkan temperatur, lajunya turun. Tapi ketika Anda naikkan lagi ya, masih di rentang yang sebelah kiri, itu masih reversible.
Ketika turun, selnya hanya mengalami dormansi saja. Hanya dia lajunya turun. Tapi ketika dinaikkan, temperaturnya, lajunya balik lagi naik. Nah, yang di kanan itu menjadi yang irreversible. Anda naikkan temperaturnya, aktivitas akan turun. Tapi yang terjadi adalah enzimnya itu rusak, aktivitasnya turun, aktivitas sel turun. Tapi karena enzimnya sudah rusak, ketika Anda turunkan lagi temperaturnya, laju pertumbuhannya tidak akan balik lagi tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi semakin Anda menaikkan temperatur di bagian kanan, maka Anda akan semakin membunuh selnya. Jadi beda ya, kalau di bagian kiri diturunkan temperatur itu hanya menginaktifkan sel ya, inaktivasi saja. Inaktivasi itu dalam artian selnya hidup, masih hidup, tidak mati, tapi tidak aktif gitu ya. Tapi kalau ke kanan itu adalah mematikan sel. Mematikan sel artinya ketika Anda turunkan lagi temperaturnya, selnya sudah mati, dia tidak bisa balik ke laju yang awal. Itu yang perlu diperhatikan ketika bermain dengan temperatur pada proses fermentasi. Ya, jadi ketika temperaturnya sudah tinggi, enzim itu kan isinya protein ya, denaturasi, ya, akan terjadi kerusakan protein, enzimnya menjadi tidak aktif, kemudian selnya menjadi mati. Nah, di sini ada dua istilah ya. Nanti kalau Anda mungkin membaca istilah ini, satu adalah titik kematian termal. Titik kematian termal itu adalah temperatur di atas temperatur maksimum di mana seluruh mikroba itu ya, jadi selnya itu akan mengalami kematian pada waktu 10 menit. Kalau waktu kematian termal ya, ini adalah waktu tercepat yang diperlukan untuk membunuh mikroba pada suhu tertentu pada kondisi tertentu. Jadi mungkin nanti kalau jarang dipakai sih istilah-istilah ini, tapi nanti mungkin kalau Anda menemukan di textbook yang disebut dengan titik kematian termal dan waktu kematian termal itu definisinya adalah ini. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ya, tiap mikroba itu punya rentang temperatur yang berbeda. Secara umum ada 3 penggolongan ya, ada yang namanya sikrofil, ada yang namanya mesofil, dan ada yang namanya termofil. Dari namanya kelihatan ya, sikrofil itu yang optimum di temperatur rendah. Mesofil optimum di temperatur menengah, termofil adalah yang di temperatur tinggi. Ini rentang, jadi nggak saklek juga nilainya segini. Oke, selain itu mungkin nanti Anda juga bisa menemukan istilah-istilah yang lebih spesifik ya. Ada juga yang sikrofil fakultatif. Jadi ya dari namanya kelihatan ya, secara umum dia adalah sikrofil, tapi rentangnya akan lebih masuk ke mesofil. Jadi dia masih bisa tumbuh pada temperatur yang di atas 30. Atau stenotermofil. Stenotermofil itu adalah secara umum dia adalah termofil ya. Tumbuh baik di sekitar 60, tapi di bawah 30 dia sudah tidak tumbuh. Kalau eurythermofil itu termofil tapi yang masih bisa tumbuh pada temperatur agak di bawah gitu ya. Jadi mendekati mesofil. Nah, pemilihan mikroba ini kita sudah pernah bahas ya, menjadi penting ya dalam proses fermentasi yang akan Anda gunakan. Karena kalau Anda menggunakan mikroba sikrofil misalnya ya, untuk proses fermentasi yang akan Anda jalankan, berarti reaktornya harus dilengkapi dengan pendingin.
Demikian juga kalau Anda menggunakan termofil. Berarti reaktornya harus Anda lengkapi dengan pemanas. Ya, walaupun temperaturnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya, tapi tetap Anda perlu mensuplai panas. Karena kan sudah di atas temperatur ruangan. Kalau yang sikrofil sudah di bawah. Artinya apa? Karena butuh utilitas tambahan, berarti ada biaya operasi yang harus ditambahkan. Beda dengan kalau pakai mesofil ya. Mesofil temperatur optimum di 25 sampai 37, dibiarkan tanpa pemanas dan pendingin dia sudah optimal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, karena temperatur tinggi itu bisa untuk mematikan mikroba ya. Jadi sebetulnya ada gunanya juga gitu ya. Tapi ini kita lihat dari sisi yang lain. Kalau tadi kita harus memastikan temperaturnya jangan terlalu tinggi ya. Maksudnya kita harus memastikan temperatur itu harus optimal untuk mikroba yang Anda ingin gunakan dalam proses fermentasi. Nah, sekarang temperatur tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk mematikan mikroba yang memang tidak Anda inginkan. Ini yang disebut dengan proses inaktivasi mikroba yang di setengah jaya. Jadi ada proses yang namanya pasteurisasi ya. Jadi mungkin Anda sudah familiar lah ya. Ada pasteurisasi, ada tindalisasi, ada sterilisasi. Jadi pasteurisasi itu sebetulnya pemanasan pada temperatur yang relatif tidak terlalu tinggi ya, mungkin 60 sampai 80 sebetulnya. Kalau 60 mungkin waktunya 30 menit. Tapi kalau 80 waktunya mungkin hanya sekitar 12 sampai 20 menit gitu ya. Apa yang terjadi di proses pasteurisasi ini? Sel vegetatif, tahu sel vegetatif ya, sel yang aktif gitu ya, itu bisa mati. Tapi kalau sel itu bisa membentuk spora, spora itu bentuk pertahanan dari mikroba tertentu ya. Tidak semua mikroba bisa membuat spora, jadi dia membungkus dirinya dengan dinding yang super tebal gitu ya. Akibatnya dia bisa dorman dan dia bisa tahan pada lingkungan yang tidak baik. Nah, ini kalau hanya pasteurisasi, sporanya masih bertahan. Artinya nanti kalau bahan itu dikembalikan ke temperatur lebih rendah, spora ini akan menjadi sel vegetatif, tumbuh gitu ya. Nah, untuk mematikan spora itu biasanya dilakukan yang namanya pasteurisasi berulang. Ya, jadi dipanasin kan nanti terbentuk spora ya, terus didinginin. Ketika didinginkan, spora ini akan berubah menjadi sel vegetatif, terus dipanasin lagi, terus didinginin lagi. Jadi karena pemanasan dan pendinginan berulang ya, spora ini kan dia butuh waktu untuk membentuk spora ya. Jadi ketika sudah jadi sel vegetatif dia dipanasin gitu ya. Tapi ketika nanti membentuk spora kan dia akan tahan. Makanya dia didinginin lagi biar dia jadi sel vegetatif lagi. Nah, proses yang lain itu adalah sterilisasi. Sterilisasi itu biasanya lebih merefer pada pemanasan yang dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi. Ya, sekitar 121 derajat Celcius. Waktunya tentunya lebih pendek ya, mungkin hanya sekitar 3 menit gitu. Atau mungkin hanya 1 menit. Nah, pada temperatur yang tinggi spora itu akan langsung mati karena waktunya kan cepat ya. Jadi dipanaskan dalam temperatur yang lebih tinggi dalam waktu singkat sehingga spora itu bisa mati. Nah, nanti kita akan bahas terkait proses-proses sterilisasi, tapi nanti Anda mungkin pernah melihat kemasan susu ya. Ada susu UHT, ada susu pasteurisasi. Ada yang baru dengar? Mungkin Anda bukan peminum susu gitu. Apa bedanya? UHT temperaturnya lebih tinggi, Pak. Ya, kan sudah dijelaskan. Maksudnya
kalau Anda bandingkan antara susu UHT, jadi susu UHT itu adalah susu yang disterilisasi ya dengan proses pemanasan tinggi pada temperatur yang tinggi dengan waktu yang cepat. Kalau pasteurisasi, pemanasannya tidak terlalu tinggi, waktunya agak lama. Apa bedanya? Kalau rasanya sih lebih enak yang pasteurisasi, Pak. Soalnya kayaknya proteinnya belum terlalu rusak kayak UHT kali ya, Pak. Oke, rasa lebih enak. Menurut siapa tadi? Hilya. Yang lain? Yang pasteurisasi ya. Yang pasteurisasi rasanya lebih enak. Harganya Pak, harga. Harganya gimana? Yang pasteurisasi lebih mahal gak sih? Oke, pasteurisasi harganya lebih mahal. Dikit. Yang pasteurisasi lebih cepat basi, Pak. Oke, pasteurisasi lebih cepat basi. Ada lagi? Harganya beda jauh nggak sih? Setengahnya sampai ya? Pak, kalau Hampir tempat 2 kali. Oke, ya gimana? Tadi rasanya ada yang ngomong barengan. Siapa? Kalau tempat penyimpanan itu gimana, Pak? Kalau nggak salah Gimana? ada beda gitu ya, Pak, kalau di swalayan. Iya, bedanya apa? Kalau yang pasteurisasi itu harus di kulkas gitu ya. Kalau Ya, UHT itu bisa nggak di kulkas gitu biasanya ditaruhnya. betul. Ya, jadi yang pasteurisasi itu harus disimpan di tempat yang dingin. Oke, kebayang ya bedanya ya? Karena yang pasteurisasi itu prosesnya itu tidak mematikan seluruh mikroba, jadi mikroba yang membuat produk susu itu untuk menjadi basi nantinya gitu ya. Di dalam susu kira-kira ada apa sih? Ada mikroba apa? Sudah pernah belajar mikrin kan? Bakteri, Pak. Apa? Bakteri asam laktat. Ya, bakteri asam laktat, BAL ya, Lactobacillus bacteria. Kenapa ada bakteri asam laktat? Karena di dalam susu itu ada yang namanya laktosa. Laktosa itu gulanya susu. Makanya ada beberapa orang yang tidak bisa minum susu ya, karena dia punya lactose intolerance. Karena ya di sistem pencernaannya orang ini tidak punya kekurangan enzim yang bisa memecah laktosa. Nah, ketika BAL ini bekerja, maka si laktosa ini akan diubah menjadi asam laktat. Kalau cuman BAL doang nggak apa-apa ya, toh nanti jadinya cuman yogurt. Tapi kan di dalam ada mikroba-mikroba yang lain gitu ya. Nah, ketika mikroba-mikroba yang ada di dalam susu ini tidak seluruhnya mati, ya, maka ada peluang dia hidup lagi itu besar gitu ya dibandingkan dengan yang UHT. Makanya yang pasteurisasi itu harus disimpan dalam temperatur yang dingin. Di swalayan itu pasti adanya di bagian yang ada pendinginnya di dalam yang box pendingin gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu yang membuat dia lebih mahal karena tidak hanya disimpan di swalayan saja harus dalam dingin ya. Setelah dipasteurisasi, setelah dikemas, dia kan tentunya disimpan di pabrik, kemudian nanti harus ditransportasikan ke supplier gitu ya. Dari supplier ditransportasikan ke supermarket gitu ya. Dan dia harus ditransportasikan tentunya dengan pendingin. Nah, ini yang menyebabkan harganya mahal. Ya, jadi bukan karena proses pasteurisasinya gitu atau karena kemasannya lebih canggih gitu ya. Karena kalau Anda lihat sebetulnya susu yang dikemas UHT itu lebih canggih kemasannya. Apa sih istilahnya? Ada yang ingat nggak? Yang di bagian dalamnya ada lapisan peraknya itu? Ada yang ingat? Tidak ada yang ingat? Saya kok mendadak lupa. Ingat nggak? Tetra Pak. Pernah denger ini nggak? Pernah dengar, Pak, tapi baru tahu artinya malah. Ya, Tetra Pak dari nama tetra berapa sih? 4. Tetra itu 4 gitu? Betul?
Coba di Google tetra berapa? Tetra 4 ya? 6 di sini. Di 6. Google Oke. 6. 6. Jadi sebetulnya kenapa disebut dengan Tetra Pak? Karena dia terdiri dari 6 lapisan. Ya, justru lapisan kemasan UHT itulah yang lebih mahal dibandingkan yang pasteurisasi. Terus kenapa harga susu pasteurisasi mahal? Karena dia harus didinginkan. Biaya untuk menjaga si susu ini tetap dalam kondisi bagus itu lebih mahal. Kompensasinya ya harus dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah, kenapa tadi rasanya lebih enak? Ini subjektif ya. Ada yang suka minum kopi? Kopi yang dicampur dengan susu yang dibuat cappuccino gitu. Ada yang suka beli cappuccino di Starbucks? Sudah pandemi ya, sudah tidak pernah ke Starbucks. Bagi yang sebelum pandemi suka ke Starbucks, susu yang dipakai susu jenis apa? UHT atau pasteurisasi? Merhatiin nggak? Oke, mungkin tidak memperhatikan ya. Jadi susu yang dipakai adalah susu pasteurisasi. Kenapa? Karena dia dipanaskan pada temperatur yang lebih rendah, protein yang ada di dalam susu itu strukturnya masih bagus. Protein yang susu itu nanti pernah dibahas nggak di biomol? Ada protein globular ya. Ada protein yang sifatnya, kok saya lupa ya, yang lurus-lurus itu, saya lupa istilahnya apa. Globular itu yang bulat-bulat. Kalau yang protein jenis lain itu yang lurus-lurus. Nah, protein di dalam susu yang terpasteurisasi itu belum terpecah-pecah. Jadi walaupun masih berupa protein ya, tapi UHT itu struktur proteinnya masih lebih pendek-pendek. Kalau yang pasteurisasi itu masih panjang-panjang. Sehingga apa? Rasanya lebih enak. Ada yang mengatakan rasanya lebih enak. Rasanya lebih tebal gitu ya mungkin ya. Ketika Anda minum susu UHT kan berasa lebih encer ya dibandingkan susu pasteurisasi. Satu lagi coba Anda minum susu murni. Susu murni ya tapi jangan lupa dipanasin dulu ya. Itu akan berasa lebih berat dibandingkan susu pasteurisasi, apalagi nanti dibandingkan dengan susu UHT. Ya, makanya susu yang belum lagi lemaknya ya, struktur lemaknya juga tidak terpecah-pecah. Sehingga nanti kalau mau dibikin cappuccino, dia bisa jadi yang kayak buih yang bagus gitu. Nah, itu bedanya proses pasteurisasi dengan UHT. Kalau dari sisi mesinnya, mesin UHT jauh lebih canggih. Ya. Jauh lebih mahal biaya investasinya. Ya. Kemasannya UHT itu lebih canggih gitu ya, ada Tetra Pak-nya. Hampir semua produk UHT biasanya kemasannya Tetra Pak. Tapi kenapa harganya lebih murah? Karena proses transportasinya, proses penyimpanannya itu tidak serepot yang pasteurisasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau susu beruang viral ternyata. Susu beruang itu merek, Ki. Bukan. Iya, tapi kenapa dia pakai kaleng gitu, Pak? Yang lain tuh pada pakai Tetra Pak. Kalau susu beruang rasanya isinya pasteurisasi kan ya? Atau UHT? Jadi saya search sih UHT, Pak. UHT ya? Ya, dia mungkin lebih ke kemasan saja. Karena saya nggak jarang banget beli susu beruang sih, mahal soalnya. Jadi ya itu salah satu jenis kemasan aja, boleh dalam kemasan kaleng. Tapi saya nggak tahu expiry date-nya mungkin lebih pendek daripada UHT yang Tetra Pak. Mungkin. Coba aja perhatian. Ada yang suka beli susu beruang? Beli tapi langsung minum, Pak, nggak perhatiin. Nggak pernah dibandingkan gitu ya. Coba aja nanti kalau kalian ke mana, ke Indomaret atau ke supermarket, kalian bandingkan expiry date-nya lebih panjang yang mana. Kalau antara susu pasteurisasi yang biasa ya, kotakan 1 liter dengan UHT yang kotakan 1 liter, itu jauh bedanya expiry date-nya. UHT bisa mungkin dari Anda beli gitu ya, itu rentangnya bisa bulanan. Tapi kalau pasteurisasi itu mungkin paling lama itu mungkin hanya sekitar 2 minggu.
Susu beruang saya nggak tahu. Viral di masa pandemi ya. Itu Katanya lebih cepat basi, Pak. Susu kayaknya ya. beruang. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi temperatur tinggi ya, biasanya digunakan untuk proses menghilangkan mikroba ya, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Kalau temperatur rendah, ini biasanya dimanfaatkan untuk proses preservasi mikroba. Jadi kita sudah pernah bahas ketika membahas proses isolasi ya. Jadi setelah diisolasi, setelah kulturkan, ada sebagian yang mau Anda simpan gitu ya. Ini memanfaatkan temperatur rendah. Nah, pada temperatur rendah prosesnya reversible. Ya, ketika suhu dinaikkan, maka aktivitas enzim itu akan naik, selnya akan hidup dengan baik kembali gitu ya. Nah, tapi kalau pendinginannya dilakukan terlalu cepat ya, pendinginannya dilakukan cepat sampai mendekati titik beku air ya, titik beku air ya sekitar 0 derajat ya, kalau tekanannya 1 atmosfer. Nah, sel itu bisa mati. Jadi walaupun sebetulnya prosesnya itu reversible, tapi kalau pendinginannya terlalu cepat ya, dari 27 derajat Anda dinginkan sampai 4 derajat dalam waktu yang cepat. Kalau cuman Anda masukkan ke kulkas gitu ya, kulkas yang bawah itu kan 4 derajat. Nah, itu kan prosesnya untuk turun temperaturnya kan tidak terlalu cepat. Tapi kalau terlalu cepat, ini biasanya akan mematikan sebagian sel karena protoplasma yang di dalam sel itu bisa pecah ya. Ini yang disebut dengan cold shock. Kalau tetap didinginkan sampai di bawah titik beku ya, tanpa diberikan apa-apa, itu kan kristal airnya kan berubah ya, kristal air berubah, organel sel itu akan rusak, selnya akan mati. Ya, jadi kalau pendinginannya itu sampai di bawah titik beku ya, itu bisa juga mematikan sel. Jadi ketika Anda panaskan lagi atau ketika Anda naikkan lagi temperaturnya, itu sebagian sel akan mati. Sehingga apa yang biasanya dilakukan? Ditambah gliserol. Kita sudah bahas ya. Jadi kalau mau dibekukan, kalau disimpan di kulkas pada temperatur sekitar 4-10 nggak masalah. Tidak usah ditambahin apa-apa. Karena proses pendinginannya tidak akan terlalu cepat. Tapi kalau mau dibekukan, di freezing, ya, untuk menghentikan aktivitas mikroba, tapi tidak sampai mematikan mikroba, itu ditambah gliserol. Gliserol itu akan menurunkan titik beku. Jadi pada temperatur minus 18 atau minus 20 ya, kalau di freezer, itu airnya belum membeku. Sehingga selnya tidak akan rusak. Ketika Anda kembalikan lagi ya, Anda ambil dari freezer, itu akan gampang cair kembali. Atau kalau mau lebih disimpan dalam bentuk bubuk, dikeringkan, artinya airnya harus diuapkan gitu ya, maka Anda perlu melakukan proses freeze drying, ya, atau vakum drying, atau liofilisasi. Ini alatnya juga sudah sempat ditunjukkan. Jadi ini pendinginan dalam kondisi vakum sehingga air di dalam suspensi itu bisa menguap ya, tapi pada temperatur yang rendah sehingga selnya tidak akan rusak. Nah, ini Anda akan dapatkan bentuk sel yang kering, bubuk, tapi tidak mati. Ya, jadi dia hanya dorman saja, hanya tidak aktif. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Oke. Oke, temperatur sudah ya. Jadi temperatur itu cukup signifikan ya pengaruhnya. Yang kedua adalah pH.
pH atau derajat keasaman. Nah, mirip dengan temperatur ya, pH ini beda-beda untuk setiap mikroba. Artinya mikroba itu punya rentang pH optimum yang berbeda. Yang rentang pH-nya rendah sering disebut dengan asidofil, ya. Yang pH menengah itu mesofil, pH tinggi itu adalah alkalifil. Nah, kenapa tiap mikroba bisa punya rentang pH yang beda? Sama seperti temperatur. Karena enzim dari mikroba tadi itu dipengaruhi oleh pH. Aktivitas dari enzim itu akan dipengaruhi oleh pH, sehingga aktivitas sel, laju pertumbuhan sel itu juga akan dipengaruhi oleh pH. Anda kapan terakhir Anda belajar tentang enzim? SMA? Apa itu enzim? Atau tadi sudah disinggung ya, enzim itu sebetulnya senyawanya apa? Ada yang tahu enzim? Enzim itu senyawanya apa? Protein, Pak. Protein. Protein itu tersusun atas gugus apa dan gugus apa? Ada yang ingat nggak? Atau ada yang tahu nggak? Sama amino ya, Pak? Betul, protein itu tersusun atas asam amino. Tapi ada gugus senyawa yang utama ya, yang ada di dalam asam amino. Namanya ada kelihatan ya, asam amino. Asamnya punya gugus apa, aminonya punya gugus apa? Ya? Asam karboksilat sama amina. Ya, betul. Ada gugus karboksilnya, ada gugus aminanya. Makanya namanya asam amino. Asamnya adalah asam karboksilat, aminonya dari gugus amina. Karboksil ini punya muatan negatif, aminanya punya muatan positif. Nah, Anda juga masih ingat ya, enzim itu punya sisi aktif. Sisi aktif ini tempat di mana si enzim itu bekerja gitu ya, mengkonversi substrat, konversi substrat menjadi produk, itu jalannya di sisi aktif. Sisi aktif ini atau keaktifan dari sisi aktif ya, atau aktivitas enzim ya, dipengaruhi oleh seberapa aktif sisi aktifnya gitu ya. Nah, keaktifan ini atau kemampuan sisi aktif ini akan sangat dipengaruhi oleh tadi ya, konformasi enzim, strukturnya gitu ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi ke sisi aktif enzim itu adalah distribusi muatan-muatan yang ada di sisi aktif. Beda enzim, tentunya beda distribusinya. Nah, distribusi muatannya ini akan sangat dipengaruhi oleh pH. Anda masih ingat ya, pH itu akan ditentukan oleh seberapa banyak ion hidrogen atau ion hidroksida yang ada di dalam medium. Nah, nanti muatan-muatan yang ada di medium ini akan berinteraksi dengan muatan-muatan yang ada di sisi aktif. Harus ada istilahnya ya, apa ya? Kesetimbangan gitu ya, atau ada kondisi yang optimal. Untuk tiap enzim beda. Makanya pH optimal dari tiap enzim pun beda. Karena pH optimal tiap enzimnya beda, maka secara keseluruhan ya, karena tadi enzim kan mengkatalisis rangkaian metabolisme ya, maka secara keseluruhan pH optimum dari pertumbuhan sel itu juga beda. Makanya ketika nanti Anda mengubah pH medium, maka interaksi dengan muatan-muatan di sisi aktif enzim itu akan berubah. Bisa juga kalau misalnya Anda turunkan pH-nya gitu ya, sehingga kondisinya akan menjadi asam, tidak hanya keaktifan sisi aktifnya, tapi struktur enzim ya, struktur proteinnya itu bisa beda. Dia bisa mengalami yang namanya katakanlah koagulasi gitu ya. Ya, jadi protein ketika pH-nya itu rendah atau pH-nya terlalu tinggi gitu, dia bisa menggumpal. Kalau sudah menggumpal berarti kan strukturnya berubah. Kalau proteinnya ini adalah protein enzim, strukturnya berubah, berarti aktivitasnya akan berubah.
Kalau sudah aktivitasnya berubah, aktivitas selnya akan terganggu. Kira-kira gitu. Nah, tapi bedanya dengan temperatur ya, terhadap pH, kemampuan mikroba untuk beradaptasi itu lebih baik. Artinya apa? Katakanlah Anda punya mikroba yang sifatnya mesofil. Ya. Ketika Anda gunakan pada rentang pH yang mungkin di atasnya atau di bawahnya, mikroba ini tidak akan langsung tidak aktif gitu ya. Jadi dia akan punya mekanisme untuk mengatur enzim-enzimnya kembali gitu ya. Jadi kembali ke proses adaptasinya si mikroba. Jadi mikroba itu lebih adaptif terhadap pH. Walaupun ya secara umum kalau sudah di luar yang optimum ya kemampuannya turun gitu. Beda dengan temperatur ya. Kalau temperatur kan lebih istilahnya apa ya? Lebih kaku, lebih saklek batasannya. Kalau Anda naikkan ya dia akan mati, kalau Anda turunkan dia akan dorman gitu. Tapi kalau di pH Anda turunkan pH-nya atau Anda naikkan pH-nya, si mikroba ini dalam batas-batas tertentu dia akan menyesuaikan. Walaupun ya trade-off-nya tetap laju pertumbuhannya akan menurun, tapi tidak sesaklek kalau temperatur. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kemudian jadi kalau pH dan temperatur itu dua yang paling utama ya. Nah, yang lain itu adalah kadar air dan tekanan osmotik. Jadi sel itu kan komponen utamanya itu adalah air ya, sehingga dalam pertumbuhan dia membutuhkan air, tapi di dalam medium yang Anda siapkan itu kan Anda melarutkan berbagai macam komponen substrat. Ya, kemudian komponen substrat ini ketika terlarut di dalam air dia akan terionisasi ya. Jadi ada yang jadi ion positif, ada yang jadi ion negatif. Ya, sehingga nanti ion-ion ini di dalam air dia akan punya yang namanya tekanan osmotik. Osmosis apa? Masih ingat? Apa bedanya dengan difusi? Kayaknya di SMA dulu sering banget ya, difusi dan osmosis. Apa bedanya, masih ingat? Itu yang geraknya nggak sih, Pak? Yang geraknya kenapa? Kalau difusi partikelnya, kalau osmosis tuh airnya. Betul, ya. Jadi kalau difusi yang bergerak itu adalah istilahnya apa? Solutnya, zat terlarutnya. Kalau osmosis yang bergerak adalah solvennya, pelarutnya. Atau kalau pelarutnya air ya airnya. Ya, difusi itu pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena solutnya menyeimbangkan gitu ya. Kalau osmosis itu berarti pindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi karena airnya yang menyeimbangkan. Nah, ketika terjadi perbedaan tekanan osmotik ya, jadi di dalam sel itu kan ada air. Air punya tekanan osmotik ya. Jadi dalam sel itu punya tekanan osmotik, di luar sel karena ada larutan-larutan tadi ya, itu juga punya tekanan osmotik. Nah, kalau perbedaannya terlalu jauh, maka itu bisa mematikan sel. Karena selnya bisa pecah. Ya, jadi kalau larutannya itu adalah hipertonik ya, hipertonik itu berarti lebih tinggi tekanan osmotiknya dibandingkan di dalam sel, maka akan terjadi yang namanya plasmolisis.
airnya gerak kemana? Kalau hipertonik. Jadi Anda bayangkan ya, hipertonik itu yang di luar tekanan osmotiknya lebih tinggi. Kalau hipotonik, yang di luar tekanan osmotiknya jauh lebih rendah. Kebayang ya? Jadi kalau yang hipertonik, air yang di dalam sel itu gerak keluar. Kalau hipotonik, air yang di luar sel itu masuk ke dalam. Efeknya sama, selnya lama-lama pecah. Ya, sehingga ini perlu Anda perhatikan nanti efek ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk membunuh sel. Ya, jadi dengan menggunakan air yang tekanan osmotiknya jauh lebih rendah dibandingkan tekanan osmotik sel, selnya akan pecah. Tapi membunuh mikroba dengan cara ini kan sangat tidak efisien ya, karena Anda berarti membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak kalau suspensi mikrobanya jumlahnya banyak, densitas selnya tinggi. Oke. Kemudian ada mikroba yang sifatnya zero toleran ya. Zero toleran ini saya lupa ingat, ini serasanya dia bisa tahan pada, sebentar, ada yang bisa search apa maksudnya mikroba yang zero toleran? Saya agak lupa. Kalau osmofilik itu yang tahan pada tekanan osmosis yang cukup tinggi. Kalau halofilik ini lebih ke spesifik ke kadar garam yang tinggi. Karena kalau Anda punya larutan garam ya, itu kan sebetulnya juga akan terionisasi ya. Nah, ada beberapa jenis mikroba yang tahan pada kondisi kadar garam yang tinggi. Ini istilahnya adalah mikroba yang halofilik. Ada yang sudah coba dibantu di search? Itu Pak, kondisi kesediaan airnya sangat Rendah sedikit ya? gitu ya. Oh ya, zero toleran berarti lebih ke kadar air ya. Nah, selain tadi tekanan osmotik ya, termasuk kadar garam, kadar air itu juga berpengaruh ya, karena mikroba itu butuh konsentrasi atau jumlah air tertentu agar dia bisa melakukan metabolismenya dengan baik. Nah, ini ada mikroba-mikroba tertentu yang misalnya kalau dia hidupnya di gurun gitu ya, atau yang kadar airnya itu rendah, itu dia tetap bisa hidup. Nah, terkait air, ini ada videonya sebetulnya, cuma rasanya mungkin waktunya tidak cukup. Kita coba, saya coba tampilkan ada di Edunex ya, nanti silahkan dilihat terkait osmotik, kemudian kadar air, itu nanti ada hubungannya dengan yang namanya water activity atau aktivitas air. Ya, jadi dengan mengatur aktivitas air, dengan mengatur kadar garam gitu ya, atau dengan mengatur tekanan osmotik di dalam suatu bahan gitu ya, Anda bisa menjaga agar pertumbuhan mikroba itu terhambat. Ya, artinya apa? Ketika bahan tadi ada mikrobanya gitu ya, kemudian mikrobanya itu pertumbuhannya terhambat, ya, terhambatnya bisa karena aktivitas airnya sangat-sangat kecil, atau tekanan osmotiknya sangat rendah, atau tekanan osmotiknya sangat tinggi, bahan tadi akan menjadi lebih awet. Ya, makanya kenapa makanan yang bentuknya bubuk itu lebih awet daripada makanan yang bentuknya cair. Ya, jadi makanya salah satu cara pengawetan suatu bahan, pengawetan itu kan tujuannya biar tidak cepat basi ya. Basinya itu kan karena dia difermentasi oleh mikroba yang ada. Salah satu cara pengawetannya adalah dengan mengeringkannya, dibuat dalam bentuk bubuk. Atau
dengan, mungkin ada yang suka makan, saya sih nggak suka ya, asinan, manisan gitu. Ya, asinan rasanya asin ya, manisan rasanya manis. Dan biasanya cukup signifikan kadar asin dan kadar manisnya. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Ya, buah atau sayur, ada yang suka makan kimchi. Ya, jadi kalau misalnya buah atau sayur itu dibuat manisan atau asinan, itu dia akan lebih awet. Karena apa ya? Karena pengaruh ini, pengaruh osmotik ini. Sehingga mikroba yang ada di dalam bahan makanan tadi tumbuhnya terhambat. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Tidak ada. Sebentar, sebelum saya tutup, saya stop dulu ya.